AC Milan dikabarkan telah masuk dalam persaingan untuk mengamankan tanda tangan gelandang Enjer Azzedine Ounahi. Nama pemain 22 tahun tersebut menjadi salah satu subjek panas di bursa transfer setelah penampilan impresifnya bersama timnas Maroko di Piala Dunia Qatar. Ia menjadi salah satu pemain kunci di balik kesuksesan tim Singa Atlas membuat kejutan menembus babak semifinal sebelum akhirnya kalah dari Perancis. Menurut laporan Sky Sport, ada 2 klub Liga Primer yang saat ini ingin mengontrak Ounahi. Dan sumber tersebut juga menulis bahwa Napoli diperkirakan telah mengajukan tawaran untuk pemain tersebut, tetapi untuk bursa transfer musim panas. Sementara Milan juga disebut-sebut mempertimbangkan secara serius untuk bisa mengamankan servis sang pemain. AC Milan saat ini memiliki Ismail Benacer dan Sandro Tonali sebagai pilihan pertama Pioli di lini tengah. Tetapi ia tidak memiliki opsi ketiga yang benar-benar memberikan jaminan yang sama seperti yang dilakukan Frank Kessie musim lalu. Di daftar skuad, Pioli sebenarnya memiliki Tommaso Pobega dan Esther Frank, tetapi kedua pemain tersebut belum bisa menawarkan kualitas seperti yang diharapkan. Belum lagi Esther Frank yang masih berstatus pemain pinjaman jelas bisa membuka ruang untuk kedatangan pemain baru. Andai sang pemain benar-benar tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan manajemen untuk menebusnya secara permanen dari Wolfsburg. Timo Bakayoko kembali ke Milan dengan status pinjaman 2 tahun dari Chelsea pada musim panas 2021 dan dia diharapkan bisa tampil mengesankan seperti periode pertamanya di bawah asuhan Gennaro Gattuso musim 2018-2019. Tetapi sejak kembali ke Milanello, tak banyak yang bisa diharapkan dari pemain Perancis itu. Ia hanya membuat 18 penampilan di semua kompetisi dengan total 607 menit musim lalu, dan musim ini ia bahkan belum sekalipun mendapatkan menit bermain. Dengan dibukanya jendela transfer Januari, ini memberikan kesempatan di lingkup manajemen untuk mengevaluasi dan membahas masa depan Bakayoko bersama klub, mengingat ia tampaknya tidak masuk dalam rencana Stefano Pioli. Menurut laporan Telegraph, Bakayoko saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Milan untuk mengakhiri kesepakatan peminjamannya dari Chelsea. Sementara itu, The Blues dilaporkan bersedia membiarkan mantan gelandang Monaco itu pindah ke klub lain dengan status bebas transfer, yang artinya dapat membuka kemungkinan untuk memangkas masa depan Bakayoko lebih awal. Agen Theo Hernandez membuat pernyataan yang mungkin bisa memberikan gambaran tentang masa depan kliennya itu di Milan. Sang agen mengakui bahwa Theo bisa saja menghabiskan seluruh karir sepak bolanya di Milan, mengingat betapa bahagianya sang pemain selama berada di Milan. Theo Hernandez tiba di Milan pada musim panas 2019 dari Real Madrid setelah diyakinkan oleh Direktur Teknik Paolo Maldini untuk mencoba pengalaman baru di Italia dan menjadi bagian penting dari proyek klub yang mengedepankan pemain-pemain muda. Dan seperti yang telah kita lihat, tidak butuh waktu lama bagi pemain Perancis itu untuk memantapkan dirinya sebagai salah satu bek sayap terbaik di liga, bahkan di dunia. Mengambil alih posisi starter dari Ricardo Rodriguez dan menunjukkan perkembangan luar biasa di kedua fase permainan. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Serie A News, Manuel Garcia Quilon selaku agen Theo Hernandez menyatakan bahwa kliennya mungkin bisa saja pensiun di Milan. Setiap pemain memiliki tim di mana dia menemukan habitatnya sendiri, identitasnya sendiri. Theo sejak tiba di Milan, dia merasa dikenali dan dicintai baik oleh Maldini maupun Massara dan oleh seluruh lingkungan, semua fans. Itu adalah kombinasi sempurna untuk pengembangan karir hebat yang dia buat. Kita tidak bisa melupakan bahwa dia adalah salah satu elemen fundamental yang membawa Milan kembali menjadi juara di Italia setelah 1 dekade, di mana kesuksesan itu diraih klub dengan begitu banyak pemain muda. Dari Theo hingga Tonali, Tomori, Benacer, dan Leao, setiap orang memiliki bakat dan masa muda, situasi yang sempurna untuk ditingkatkan. Dia telah banyak berkembang di San Siro, senang dengan kota dan klubnya. Jika tim terus berkembang seperti yang dia lakukan, saya tidak mengecualikan bahwa dia ingin bertahan di sana selamanya. Meskipun dalam sepak bola kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi Theo sangat bahagia dan bersyukur. Ante Rebic tampaknya telah kehabisan waktu untuk mempertahankan statusnya sebagai salah satu pemain penting di dalam skuad. Rebic semakin menjadi objek misterius karena striker Kroasia itu mencetak 2 digit gol selama musim 2019-2020 dan 2020-2021. Tetapi dia hanya mencetak 3 gol musim lalu dan sering didera cedera yang tidak pernah memungkinkannya untuk kembali secara konsisten. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, waktu yang tersedia bagi Rebic untuk menemukan ritmenya kembali tampaknya akan habis, karena Paolo Maldini dan Ricky Massara disebut telah mempertimbangkan untuk menjual mantan penyerang Eintracht Frankfurt itu.
Kedua direktur Milan tersebut dikabarkan akan mencoba menemukan klub baru untuk Rebic yang bersedia menebusnya dengan kontrak permanen senilai 13 juta euro. Di mana hasil penjualan tersebut nantinya bisa memberikan tambahan modal untuk diinvestasikan merekrut pemain baru seperti Hakim Ziyech yang kabarnya siap dilepas Chelsea di angka 20 juta euro. Para pemandu bakat Milan terus bekerja di bawah radar untuk mengidentifikasi beberapa target potensial yang bisa menghadirkan peluang untuk direkrut ke dalam skuad. Berdasarkan laporan Calciomercato, pemandu bakat Milan terkonfirmasi hadir dalam pertandingan Coppa Italia antara Inter Milan versus Parma. Dan satu nama yang menjadi subjek pantauan mereka adalah gelandang Parma Adrien Bernabi. Gelandang asal Spanyol berusia 22 tahun itu merupakan mantan produk Akademi Barcelona dan sempat bermain untuk Manchester City Under-23, tetapi kemudian dilepas permanen ke Parma dengan status bebas transfer. Adrien Bernabi terpaksa melewatkan paruh pertama musim lalu karena masalah jantung. Tetapi dua gol melawan Cosenza dan Como di bulan April bisa sedikit memberikan gambaran tentang potensinya, di mana sang pemain dipandang juga akan cocok dengan pendekatan taktis Stefano Pioli. Dan mengingat kontrak Bernabi akan berakhir pada Juni 2024, bursa transfer musim panas dapat menghadirkan peluang bagi Milan untuk membuka negosiasi. Kecuali dalam waktu dekat ini Parma memutuskan untuk memperpanjang kontrak pemainnya tersebut. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa Ismail Bennacer telah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2027. Bennacer tiba di Milan dari Empoli pada 2019 dan telah membuat 129 penampilan, mencetak 4 gol dan menjadikan dirinya sebagai pilar utama lini tengah di bawah Stefano Pioli. Opta Paulo menunjukkan beberapa statistik betapa pentingnya Bennacer bagi Milan musim ini, di mana pemain Aljazair itu menempati peringkat teratas untuk beberapa kategori, termasuk pemain dengan penampilan terbanyak dengan sentuhan terbanyak, tackle, pemulihan, dan duel dimenangkan. AC Milan dikabarkan terus mengikuti dan memantau situasi Jorginho di Chelsea dengan cermat. Dan sebuah laporan mengklaim bahwa Rossoneri bisa melayangkan tawaran untuk mengontrak sang gelandang. Menurut Calciomercato, Jorginho mengalami banyak kesulitan dalam negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Chelsea. Kontrak sang pemain akan berakhir di akhir musim ini dan belum ada tanda-tanda bahwa kontraknya akan diperpanjang. Untuk alasan ini, Chelsea telah memutuskan untuk melepas Jorginho dan mereka bersedia melepasnya secara gratis pada bulan Juni. Kembalinya ke Italia mungkin akan terjadi di mana Juventus khususnya telah mencoba beberapa kali untuk membawa mantan pemain Napoli itu kembali ke Serie A. Namun Milan juga mengikuti jejaknya selama beberapa pekan terakhir. Jorginho bisa membantu lini tengah Stefano Pioli yang tampaknya lebih lemah dari musim lalu. Tetapi perlu dicatat bahwa selain Juventus, Barcelona juga tertarik mengontrak Jorginho sebagai pewaris Sergio Busquets.